Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai manajemen publik. Manajemen publik merupakan bidang yang berkaitan dengan pengelolaan, perencanaan, pengorganisasian, serta evaluasi kebijakan ataupun program-program pemerintah untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Nah, manajemen publik ini akan terus berkembang seiring dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat, baik itu dikarenakan teknologi ataupun tantangan yang dihadapi oleh pemerintah. Manajemen publik memastikan bahwa konsep, teori, dan praktik yang digunakan oleh pemerintah ataupun pemimpin sektor publik itu efisien, efektif, serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Antara manajemen publik dan manajemen swasta itu berharap efisiensi dan efektivitas kerja. Akan tetapi terdapat perbedaan antara kedua manajemen ini. Dilihat dari sisi tujuan, manajemen publik bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memajukan kesejahteraan umum. Di sisi lain, manajemen swasta itu tujuan utamanya adalah menciptakan nilai bagi pemegang saham. Dengan kata lain, untuk meningkatkan laba serta pertumbuhan dari perusahaan itu. Dilihat dari sumber dana, manajemen publik dananya berasal dari pajak, anggaran pemerintah, dan dana publik, di mana pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola uang rakyat untuk kepentingan umum. Sedangkan manajemen swasta dananya itu berasal dari modal, pinjaman, ataupun investasi swasta. Dari segi kontrol, manajemen publik itu cenderung menaati hukum yang ketat. Pengambilan keputusan dilakukan dengan proses transparan dan demokrasi. Sedangkan untuk sektor swasta itu lebih bebas, tetapi dengan memperhatikan undang-undang yang berlaku. Dari segi orientasi, manajemen publik itu orientasinya jangka panjang dan memperhatikan masa yang akan datang. Sedangkan manajemen swasta itu mengharapkan keuntungan yang lebih cepat dan jangka yang lebih pendek. Manajemen publik berkaitan erat dengan penyelenggaraan pemerintah dan penyediaan layanan publik yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat. Oleh karena itu, berikut beberapa contoh manajemen publik. Yang pertama ada anggaran publik, berupa perencanaan, pengalokasian, dan pengawasan penggunaan dana publik oleh pemerintah untuk membiayai program ataupun proyek yang berdampak pada masyarakat. Yang kedua ada kebijakan publik, di mana proses pembuatan, implementasi, serta evaluasi kebijakan publik menjadi hal yang penting. Ini melibatkan analisis masalah, pemilihan strategi kebijakan, serta pemantauan hasil kebijakan. Yang ketiga ada manajemen pelayanan publik. Organisasi pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan berbagai layanan kepada masyarakat yaitu berupa kesehatan, pendidikan, transportasi, dan hal-hal lain sebagainya. Nah, selanjutnya yang keempat itu perencanaan tata ruang, yaitu berupa pengaturan penggunaan lahan, zonasi, perencanaan perkotaan, dan lingkungan yang berkelanjutan. Ada yang kelima yaitu sumber daya manusia di pemerintahan, berupa rekrutmen, pelatihan, pengembangan pegawai, di mana pemerintah memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan serta pengetahuan yang diperlukan untuk menjalankan tugas di pemerintahan. Pemerintah sebagai pelayan publik harus dapat mengedepankan masyarakatnya lebih dulu, di mana masyarakatlah yang dilayani. Akan tetapi, pada kenyataannya, banyak aparat pemerintah menganggap mereka memiliki posisi yang lebih tinggi dari masyarakat, sehingga memerlukan pelayanan bagi diri mereka sendiri dan merekalah yang seharusnya dilayani lebih dulu. Tidak menutup kemungkinan bahwa aparat pemerintah ini mencari solusi agar tidak melayani, sehingga masyarakat itu sebagian menganggap bahwa pelayanan publik itu sulit, berbelit-belit, atau bahkan mahal. Sebagai contoh, aparat pemerintahan di desa atau dikenal dengan aparat desa. Seperti yang kita ketahui bahwa desa diberikan hak dan dana anggaran kurang lebih itu 1 M untuk mengelola desa. Akan tetapi banyak terdapat penyalahgunaan anggaran. Pemerintah desa sering hanya berfokus pada pembangunan fisik, sedangkan peningkatan SDM itu seringkali dibiarkan begitu saja. Seringkali dalam satu periode dia menjabat itu melakukan pembangunan fisik dengan nominal yang cukup besar, akan tetapi itu dilebihkan karena tidak sesuai dengan realita pembangunan. Kenapa aparat desa lebih memilih pembangunan fisik? Nah, itu dikarenakan pembangunan secara fisik itu lebih terlihat dan masyarakat di sini kurang bijak dalam menyikapinya, sehingga menganggap hal itu sudah cukup. Nah, disinilah peran partisipasi masyarakat itu dibutuhkan.
Pemerintah bukan satu-satunya bagian dari pelayanan publik yang penting, akan tetapi masyarakat juga ambil bagian di sini. Pada kenyataannya, di sini partisipasi masyarakat sekarang ini sangat minim. Bisa dilihat dari peran dan keikutsertaan masyarakat dalam melakukan musyawarah. Padahal musyawarah ini dilakukan untuk peningkatan atau pengembangan desa itu sendiri, masyarakat itu sendiri. Akan tetapi masyarakat itu seolah acuh dan tidak peduli dan membiarkan aparat desa dan kader-kadernya bertindak sendiri. Padahal sebenarnya kita itu berkaca dari masyarakat atau kacamata masyarakat itu sendiri. Masyarakatlah yang paling tahu apa yang mereka butuhkan. Karena masyarakat desa lah yang mengalami dan tahu apa yang terjadi dalam lingkungan itu. Dengan manajemen publik yang baik, diharapkan bahwa pengorganisasian dan tata kelola serta kebijakan ini dapat terorganisir dengan baik, sehingga diharapkan nanti akan tercapai tujuan utama dari hal ini, yaitu kesejahteraan bagi masyarakat.